Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Api dari tungku membakar rumah produksi kerupuk di Boyolali. Kakak beradik di Kabupaten Tegal kompak jual sabu-sabu dan ekstasi. Polisi masih mengejar pemasok asal Jakarta. Olahan lidah buaya yang semula untuk mengobati sakit lambung malah menghasilkan omset puluhan juta per bulan. Api yang membesar dari tungku penggorengan kerupuk di sentra kerupuk Senin lalu di Boyolali menyebabkan kebakaran hebat. Atap dapur produksi kerupuk pun luluh lantak. Asap hitam tebal masih menguasai sentra produksi kerupuk di Boyolali ini meskipun api mulai padam. Pendinginan masih terus dilakukan agar bola api tak muncul kembali. Rumah produksi kerupuk di Desa Kopen sebenarnya bukan sekali ini saja diserang si jago merah. Beberapa kali api membesar dari tungku pembakaran kerupuk namun biasanya masih bisa dikendalikan. Tapi kali ini tidak. Panasnya tungku membuat api menjalar menghabisi apapun di dekatnya. Atap dapur pun roboh. Enggak, itu dari buangan api itu kan tungku untuk penggorengan. Itu ada istilahnya pintu untuk api keluar. Oh, iya. Nah itu kan saking panasnya mungkin ada yang mungkin peletihan api itu kan naik karena keangkat udara ya waktu mungkin. Sisa bahan baku kerupuk yang mudah terbakar membuat bara api makin sulit dipadamkan. Butuh 1 jam hingga api bisa ditaklukkan. Dilihat ini atap, mungkin plafonnya rusuk, reng, ini dari kayu semua, ada yang dari bambu, ini terbakar semua. Dari sini sampai ujung sana terbakar habis. Untungnya tak ada korban jiwa yang jatuh, meskipun pemilik rumah harus menelan kerugian nyaris 50 juta rupiah lebih. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ribuan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Tengah Senin lalu berunjuk rasa memprotes kebijakan zero odol atau over dimension overloading. Demo membuat kemacetan panjang di sekitar kantor Dishub Jawa Tengah. Trafik Lexwarti terpantau padat sekali. Untuk dari barat. Kehadiran seribuan truk di 2 sisi jalan Siliwangi, Kota Semarang tepat di hari Senin lalu praktis membuat aktivitas di sekitarnya lumpuh. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Setidaknya 1.500-an sopir turun ke jalan menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Sopir-sopir yang tergabung di Aliansi Pengemudi Independen ini protes keras terkait rencana pemberlakuan zero odol alias penghapusan truk-truk yang melebihi kapasitas dan melebihi dimensi. Ada 17 tuntutan, diantaranya menolak penindakan odol atau over dimension overloading, menuntut keadilan hukum dan perlindungan bagi sopir dan meminta perhatian atas maraknya kriminalitas terhadap pengemudi angkutan barang. Sekarang sopir itu buruh profesi, dengan buruh pabrik aja masih berharga buruh pabrik. Buruh pabrik itu kan jelas, UMR-nya, UMK-nya jelas, ya kan? Tunjangan hari raya yang jelas. Pengemudi apakah pernah ada untuk tunjangan THR? Tidak ada, semuanya bisa dikurang di perusahaan. Nah, kecil kemungkinan 95% pengemudi nggak akan menerima tunjangan hari raya. Jadi ongkos kirimnya tinggi ya? Ya. Jadi kriminalitas tinggi di jalan, kita tidak punya perlindungan hukum, tekanan premanisme, tekanan dari oknum. Nah, jadi yang disalahkan selalu pengemudi. Dishub Jawa Tengah yang menemui para sopir menyatakan permasalahan ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Prinsipnya karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, kami terima tuntutan-tuntutan dari mereka, ada 16 atau 17 tuntutan, dan itu akan segera kami kirimkan ke Jakarta. Kita teruskan ke Jakarta agar mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jika tidak ada solusi konkret, para sopir pun mengancam akan kembali menggelar mogok nasional. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.
Tak punya biaya mendorong seorang pria asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta membuat olahan lidah buaya untuk mengobati sakit lambung yang akut. Tak disangka, tak hanya mengobati sakitnya, olahan lidah buaya itu justru jadi peluang usaha baru. Bahkan produknya sudah terjual hingga ke luar negeri dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Berikut Berani Berubah, sakit lambung hilang, cuan pun datang. Waktu itu saya jatuh sakit kena asam lambung akut. Sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan seluruh tabungan saya dan memulai usaha ini dari minus. Dulu karena ada lidah buaya di tempat kami yang sudah tumbuh, ditambah dengan modal saya pinjem bahan di warung. Saya olah setelah jadi produk dan sudah laku terjual. Hasil jualannya itu untuk membayar bahan yang saya pinjam tadi. Karena saya bukanlah lulusan teknik pangan ataupun teknik pertanian, saya mencoba belajar otodidak dari internet. Ternyata dalam 3 tahun itu baru bisa stabil untuk dari lidah buaya sendiri menjadi produk olahannya. Awal mula kami berjualan hanya untuk teman-teman sekitar saja. Akan tetapi karena kami mencoba ekspansi, kami menjual produk kami di toko oleh-oleh. Jadi ada di Gunung Kidul maupun di Yogyakarta, kurang lebih ada 30 titik, dan juga kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau jadi agen dan reseller. Nah, untuk sekarang kami mulai beralih ke media online. Kita kirim ke luar daerah, luar Jawa, bahkan kami sudah kirim ke beberapa negara, ke Malaysia, ke Makau, dan ke Jerman. Untuk omset sendiri kami di puluhan juta per bulan. Jadi saya ikut ambil bagian di sini sebagai karyawan dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya dapat ilmu, dapat mengolah bahan dari yang mentah sampai bahan yang kita konsumsi jadi makanan olahan, jadi minuman yang menuju kesehatan. Saya masuk ke Marvera sini sangat membantu untuk biaya sekolah anak kami, untuk mencukupi keluarga. Pertama kali saya mencoba mencari perizinan itu karena saya dikomplain oleh customer saya. Nah, produknya menarik tapi kok nggak ada izin-izinnya. Akhirnya saya mencoba mengurus ke Dinas Kesehatan, Dinas UMKM, sampai sekarang sudah memiliki izin edar BPOM. Customer itu kan biasanya pandangan lidah buaya itu untuk sampoan, untuk maskeran, untuk skincare kayak gitu. Nah, masih awam banget ataupun masih jarang banget orang yang tahu bahwa lidah buaya bisa dikonsumsi, apalagi untuk bentuk-bentuk yang seperti permen dan juga bentuk minuman lainnya. Saya yang original aja. Biasanya saya membeli produk wedang lidah buaya serbuk. Khasiat dari minuman itu berguna untuk kesehatan saya. Karena saya itu mempunyai asam lambung, mungkin makan tidak teratur, itu sering naik. Jadi saya harus netralkan dengan minuman lidah buaya itu. Dilihat dari khasiatnya yang begitu baik dibandingkan membeli obat yang campuran kimia. Jadi saya kira untuk harga nggak masalah buat saya. Itu nanti diedit terus disesuaikan. Kalau untuk selain asam lambung itu juga banyak customer kami yang request untuk ambien, untuk kolesterol, hipertensi, dan juga untuk sembelit. Seperti itu kami di tahun 2024 sudah membuka wisata edukasi terkait lidah buaya, dan di tahun 2025 ini kami sudah membuat produk baru terkait produk skincare. Ada sabun aloe vera dan juga moisturizer aloe vera. Roda hidup terus berputar, walaupun jatuh bangun, pahit getir kehidupan, asal kita mau berproses dan konsisten, pasti kita mendapatkan jalan yang terbaik. Yang terpenting adalah berani berubah.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.